Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza liman ittaqa wa qad khaba liman taraka tuqa. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa iyadzu billah. Kaum muslimin dan muslimat yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih saja memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih dapat untuk mempelajari ilmu syar'i. Kita masih dapat untuk mendalami ilmu-ilmu yang dimana kelak akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita, teladan bagi kita, telah ada pada dirinya suri tauladan. Bagi siapa yang mengikuti sunnahnya, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang beruntung, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kelak diberikan syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti dan menjadi umatnya yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti sunnahnya. Baiklah saudara-saudariku kaum muslimin yang semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pelajaran akidah, yakni pada kitab Aqidatut Tauhid yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan pertama kemarin atau pertemuan yang pertama kemarin kita telah membahas mengenai yaitu beberapa hal-hal penting dalam mempelajari akidah. Mungkin teman-teman bisa kembali menyaksikannya pada video kita sebelumnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan mulai untuk masuk kepada bab yang pertama dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Saleh bin Fauzan. Yang mana pada kesempatan kali ini kitab Aqidatut Tauhid teman-teman semuanya, sebagaimana namanya Aqidah At-Tauhid. Aqidah artinya adalah keyakinan, At-Tauhid artinya mengesahkan Allah. Pada dasarnya bahwasanya telah dijelaskan kemarin, pokok atau bahwasanya pembahasan akidah itu sangat luas. Dan di antara pembahasan akidah yang paling luas itu adalah tauhid. Jadi ibaratkan lingkaran besar ikhwatal iman, akidah itu adalah lingkaran besar. Nah, di dalam lingkaran besar itu ada lingkaran yang besar juga. Itu adalah pembahasan tentang tauhid. Ya, itu adalah pembahasan yang besar juga, pembahasan yang mulia juga. Itu adalah pembahasan tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pembahasan at-tauhid. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang bisa kita saksikan di layar kita juga, ini adalah beberapa pembahasan di bab pertama Kitabut Tauhid atau kitab Aqidatul Tauhid karya Syekh Saleh Fauzan ini. Baik, kita kembali ke kitab kita ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum. Yang pertama kita baca terlebih dahulu yaitu adalah al-babul awal, bab yang pertama, atau al-bab yakni bab al-awwal yang pertama. Al-babul awal madkhalun. Ini ya teman-teman sekalian, madkhalun lidirasatil aqidati. Madkhalun itu artinya tempat masuk, atau bisa kita artikan pendahuluan atau muqaddimah lidirasatil aqidah, dalam mempelajari akidah. Lidirasah artinya pembelajaran akidah adalah akidah, itu adalah pembelajaran akidah. Apa saja pendahuluan atau pintu masuk kita untuk mempelajari akidah ini? Nah, inilah disajikan oleh Syekh Saleh Fauzan beberapa pembahasan ataupun fasal ataupun sebab dalam kita memulai mempelajari akidah ini teman-teman semuanya. Jadi kita kalau dalam mempelajari sesuatu itu tidak boleh sembarang mulai. Harus mulai dengan sesuai dengan urutannya. Ada pendahuluannya, ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Maka demikianlah Syekh Saleh Fauzan mengarang dalam kitabnya ini, mengarang dalam bukunya ini, ada pintu masuknya. Nah, pintu masuknya ini terdiri dari beberapa pembahasan atau subbab. Maka kita baca selanjutnya ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, dan tersusun atau komposisinya atau terdiri dari minal fusul, dari beberapa fasal-fasal atau subbab pembahasan. Jadi terdiri dari beberapa subbab pembahasan at-taliyati sebagai berikut. Kita baca ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Yang pertama,
al-faslul awal, pembahasan yang pertama atau subbab yang pertama, ma'nal aqidati, makna dari akidah. Jadi akhwatul iman azanallahu wa iyyakum, ketika kita akan nanti mempelajari akidah ini, yang fasal yang pertama, subbab yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang makna dari akidah itu sendiri. Jadi akhwatul iman azanallahu wa iyyakum, inilah pentingnya kita mengapa ketika kita mengatakan atau ingin mempelajari sesuatu hal, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hal tersebut, makna dari hal tersebut harus kita ketahui terlebih dahulu. Sebagai contohnya ini, Syekh Shalih Fauzan, ketika kita ingin mempelajari akidah, maka dia menyajikan pengertian atau makna akidah itu bagi kita semuanya. Baik itu secara lughatan, etimologi, maupun syar'an, secara terminologi. Baik secara bahasa maupun secara istilah atau syariat. Maka disajikan oleh Syekh Shalih Fauzan, maka inilah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, ketika kita hendak mempelajari sesuatu hal, maka kita harus tahu dulu apa yang akan kita pelajari itu. Jangan sampai seperti kebanyakan orang saat ini, belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, tapi tidak tahu apa itu ilmunya. Seperti kebanyakan orang ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum pada saat ini, belajar ilmu kodam, belajar ilmu sihir, belajar ilmu hitam, segala macamnya. Setelah kami tanya apa maksud dari ilmu kodam ini? Kodam ini apa maksudnya? Mereka tidak tahu ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Sakinkan apanya? Sakinkan mereka hanya ikut-ikutan saja. Ada yang lagi tren nampak oleh mereka, mereka ikutilah. Tapi padahal mereka tidak tahu. Pada hal-hal semacam ini, mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui itu hukum yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala takuf ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan, yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak ngerti, kata Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya nanti pendengaran kalian, penglihatan kalian dan hati kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan. Jadi perhatikan ikhwatul iman azanallahu ayyakum. Ketika mengikuti satu ilmu, kita harus tahu dulu apa ilmu yang akan kita pelajari dalam tersebut. Baik tidak ilmu ini? Kalau baik, maka kita pelajari, maka kita ikuti. Kalau tak baik, kita tinggalkan. Jangan hanya karena ilmu itu sekarang lagi sering, lagi tren, lagi diviralkan oleh orang, kemudian kita ikuti ilmu kodam dan apa lain sebagai macamnya. Ini bahaya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Ternyata ikhwah kita sebagian kalangan mungkin tidak mengetahui apa arti dari kodam tersebut. Dia hanya ikut-ikutan. Setelah kita mencarinya, ternyata ilmu kodam adalah ilmu bagaimana seseorang itu bersekutu, berteman dengan jin, berteman dengan syaitan, berteman dengan hantu. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Dan hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam Quran surat Jin, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berikan susun mengenai surah tentang pembahasan jin ini ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Saya bacakan ayatnya bahwasanya bersekutu, berteman dengan jin, ilmu kodam ini adalah ilmu yang dilarang. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dalam Quran surat Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bahwasanya ada di antara segolongan dari manusia ya'udzuna birijalin minal jinni, meminta perlindungan kepada jin, menjadikan jin sebagai teman mereka. Khodam tadi adalah jin yang memberikan perlindungan kepada mereka. Maka apa akibatnya dari mempelajari ilmu khodam? Maka apa akibatnya dari mempelajari khodam tersebut? Fazaduhum rohaqa. Tidaklah jin-jin tadi, tidaklah syaitan-syaitan tadi, tidaklah hantu-hantu tadi, melainkan menambahkan rohaqa, kesesatan bagi manusia. Jadi ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, inilah pentingnya kita ketika mempelajari sesuatu hal, kita harus tahu dulu apa hal yang kita pelajari tersebut. Nah, begitulah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum. Jadi, makna akidah itu harus kita ketahui, baik secara bahasa maupun secara istilah. Sehingga insyaallah ta'ala akan datang penjelasannya pada subbab yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Selanjutnya ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, kita kembali pada kitab kita. Wa bayanu ahammiyatiha, dan penjelasan mengenai urgensinya atau pentingnya. Jadi ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum,
setelah tadi Syekh Shalih Fauzan ingin menghadirkan pengertian ataupun definisi akidah kepada kita, kemudian ia memberikan alasan-alasan kenapa kita penting untuk mempelajari akidah ini. Kenapa seseorang itu perlu diberikan alasan pentingnya mempelajari suatu hal? Jawabannya adalah agar ia termotivasi dan terus istiqamah dalam mempelajari hal tersebut. Mungkin halnya ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, ada seseorang yang mungkin dicontohkan, belajarlah ilmu pengetahuan alam misalnya, agar engkau kelak bisa menciptakan ini, menciptakan itu, agar kelak kau bisa menjadi seorang ilmuwan, agar kau kelak bisa menjadi ini. Atau belajarlah ilmu politik misalnya, agar kau pandai berpolitik, agar kau menjadi pejabat ini, pejabat itu. Seseorang apabila diberikan pengetahuan tentang pentingnya mempelajari suatu hal, ia akan termotivasi untuk mempelajari hal tersebut. Begitu juga kita dengan belajar akidah, apalagi ini ilmu syariat. Harus lebih kita termotivasi untuk mempelajari ilmu syariat kita. Makanya Syekh Shalih Fauzan ketika telah tahu kita, oh ini ilmunya, ternyata ilmu akidah ini ilmu yang baik, maka kita harus tahu lagi apa tujuan pentingnya kita untuk mempelajari ini. Agar apa? Agar kita istiqamah dan termotivasi untuk terus mempelajarinya, terus menggalinya, sehingga kita menjadi orang yang paham terhadap pembelajaran akidah ini. Kemudian ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum, selanjutnya bi'tibariha asasan yakumu alaihi bina'uddin. Bi'tibariha, karena asasan yakumu alaihi bina'uddin, karena kita melihat bahwasanya akidah ini adalah asas, dasarnya, pondasinya yakumu alaihi din, berdirinya agama kita, yaitu adalah agama Islam, rahmatan lil alam. Nah, perhatikan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Ternyata akidah ini adalah asas, dasar ataupun pondasi dari berdirinya agama kita. Makanya kita katakan, kalaulah sesuatu itu tidak mempunyai dasar, kalaulah sesuatu itu tidak mempunyai pondasi, maka hancurlah sesuatu tadi. Begitu juga dengan keimanan, begitu juga dengan seorang mukmin, begitu juga dengan seorang yang mengaku dirinya muslim. Kalau akidahnya rusak, kalau akidahnya hancur, maka hancur juga agamanya, rusak juga agamanya, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Makanya ia harus kita ketahui definisinya, kita ketahui pentingnya dalam agama kita, agar apa? Agar kita bisa mengambil kebenaran dan kekuatan dalam pondasi beragama. Oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, kalau dikatakan akidah ini pondasi, asasan, perhatikan di sini ikhwah, ada kalimat asasan, maksudnya adalah pondasi atau dasar. Jadi seseorang yang berakidah itu adalah dasar baginya untuk membangun amalan-amalan soleh. Tapi kalau orang tersebut tidak punya akidah, maka percuma dia melakukan amal soleh. Ada orang kafir misalnya melakukan amal soleh, bersedekah dia misalnya, ikut juga dia berpuasa misalnya di bulan Ramadan, zakat juga dia misalnya di bulan suci Ramadan, zakat fitrah dia keluarkan juga, percuma ikhwah. Kenapa? Karena dia tidak punya akidah yang benar. Dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dia tidak mengambil bagian dari akidah ini. Dia tidak punya dasarnya, dia tidak punya pondasinya, maka tidak berguna baginya amal solehnya. Karena kunci dasar dari amal soleh tadi adalah akidah, dan pembuka dari akidah Islam adalah kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, inilah kenapa kita perlu meyakini bahwasanya akidah ini adalah dasar dalam beragama, maka begitu juga kita pentingnya untuk mempelajari akidah ini. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, masuk kita pada subbab pembahasan yang kedua. Kita baca kitabnya Al-Faslu Ats-Tsani, subbab pembahasan yang kedua. Masadirul aqidati as-sahihati, rujukan akidah yang benar. Masadir artinya sumber atau rujukan, al-aqidah artinya aqidah, as-sahihah artinya yang benar. Jadi ternyata ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, di subbab pembahasan kedua ini Syekh Shalih bin Fauzan ingin memberikan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin berakidah dengan benar, maka sumbernya harus benar juga, rujukan kita harus benar juga. Tidak mungkin kita bisa mempelajari sesuatu itu dengan benar kalau rujukannya salah. Makanya ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, Syekh Shalih Fauzan di sini ingin memberikan kepada kita ulasan dari mana saja kita mengambil akidah kita. Tentunya kalau kita ingin mengambil akidah kita adalah dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah.
Kedua-duanya adalah bukti yang paling otentik wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita dapat berakidah dengan benar. Jadi tak benar orang mengatakan bahwasanya ada rujukan-rujukan lainnya dalam berakidah. Misalnya orang-orang Syiah mengatakan rujukan mereka adalah perkataan imam mereka. Imam mereka mengatakan bahwasanya hari kiamat kelak seluruh orang-orang Syiah akan masuk surga, orang-orang lain masuk neraka. Ini dari mana ikhwatal iman azanallahu iyyakum? Akidah seperti ini. Ini adalah akidah yang batil. Atau orang-orang Syiah juga menyandarkan hadis-hadis palsu. Tidak bisa hadis palsu. Bagaimana mungkin hadis palsu? Hadis yang dibuat-buat dijadikan perkara dalam rujukan beragama. Maka ini tidak benar. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tertolak dalam agama kita. Maka selanjutnya ikhwatal iman azanallahu iyyakum, ada juga contohnya mungkin di antara orang-orang sufiyin yang ekstrim yang menganggap bahwasanya di antara akidah mereka adalah ketika imamnya atau syekhnya mimpi bertemu dengan Nabi misalnya. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian bertemu dengan malaikat Munkar Nakir, nanti katakan saja, Tuhanku adalah Habib Fulan, Tuhanku adalah Kiai Fulan. Nah, ini akidahnya bagaimana ikhwatal iman azanallahu iyyakum? Ini penyelewengan dari akidah yang benar. Ini menyimpang dari akidah yang benar, menjadikan mimpi-mimpi sebagai dasar dalam berakidah. Ini menandakan bahwasanya kalaulah imam mereka, wali mereka mimpi bertemu Nabi apa segala macamnya, untuk apa Rasulullah SAW diutus? Rasulullah SAW diutus dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Rasulullah wafat, agama telah sempurna. Tak mungkin datang kepada Habib, kepada Kiai, kepada seorang syekh, apa segala macamnya. Kemudian syekh itu bermimpi, Kiai itu bermimpi bertemu Nabi. Nabi menyuruhnya nanti kalau dikubur, ditanya siapa Tuhanmu, jawab Habib ini, Kiai ini. Tidak mungkin ikhwatal iman. Ini akidah tidak benar. Akidah itu rujukannya Al-Quran dan Sunnah, itu pun yang sahihah. Yang do'if tak bisa kita jadikan rujukan dalam berakidah. Yang do'if saja tak boleh. Apalagi yang batil, yang maudhu', yang palsu. Maka apalagi tertolaknya dalam mengambil permasalahan akidah ini. Kemudian ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Selanjutnya adalah wa manhajus salaf fi talaqqiha. Dan bagaimana manhaj salaf, metode para salaf dalam mengambil akidah tersebut. Jadi kan tadi rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita harus berpedoman juga bagaimana para salaf. Siapa itu salaf yang dimaksud di sini teman-teman sekalian? Insyaallah taala kita akan jelaskan pada subbab ini. Namun ringkasnya salaf yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengambil akidah tadi dari Al-Qur'an dan Sunnah tadi harus sesuai dengan metodenya, harus sesuai dengan pemahamannya. Siapa? Pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum? Karena para sahabat Nabi itu dia berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berguru langsung kepada Nabi. Dan mereka juga telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan penuh kebaikan, dengan jalan yang benar, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah sebagai Tuhan mereka. Perhatikan ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Allah puji, Allah ridho kepada siapa? Muhajirin dan Ansar. Siapa Muhajirin dan Ansar itu? Sahabat Nabi. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian itu adalah umat terbaik yang aku keluarkan, yang ada di antara bagian manusia. Allah Subhanahu wa taala katakan, memang secara umum ayat ini mengatakan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau secara khususnya ayat ini adalah ayat yang mengatakan bahwasanya sahabat adalah umat yang terbaik. Kenapa sahabat? Dalam ayat ini kenapa dimaksudkan sahabat? Ya karena ayat ini turun di zaman Nabi. Dan umat Nabi di zaman Nabi siapa? Ya para sahabat Nabi. Makanya Allah Subhanahu wa taala puji sahabat Nabi dengan kata-kata kuntum khaira ummat. Sebaik-baik umat adalah kalian ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Oleh karena itu ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum,
Misalnya ada orang hari ini berkata, oh saya tidak maulah dengan pemahaman sahabat, udah kolot, udah kuno itu pemahaman sahabat. Saya mau pemahaman Profesor Fulan, saya mau pemahaman Kiai Fulan. Ya silahkan. Kalau pemahamannya juga berdasarkan sama dengan pemahaman sahabat, sesuai dengan metode sahabat. Tapi kalau bertentangan, lah kita tolak ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Siapa kiai Anda? Siapa profesor Anda? Sehingga Anda menyampingkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga. Telah dijamin masuk surga artinya pemahamannya, akidahnya pasti benar. Sementara profesor Anda, kiai Anda, dosen Anda, guru Anda belum tentu. Belum ada jaminan terhadapnya surga. Kita ambil akidah kita dari orang, dari seseorang yang telah benar-benar diyakini ia akan masuk surga. Yaitu adalah para sahabat yang telah ditazkiyah, yang telah direkomendasikan oleh Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, khairan nasi qarni, sebaik-baik umatku ini adalah angkatan aku, yaitu adalah orang-orang yang bersamaku, qarni. Golongan orang-orang yang bersama Rasulullah itu siapa? Sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu ikhwatal iman azinallahu alaikum, di sini kita tampak pentingnya mengapa kita harus mengambil pemahaman akidah kita dari para salaf, yaitu pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, yang terakhir al-faslu ats-tsalis, pembahasan subbab yang ketiga. Yang ketiga adalah al-inhiraf anil aqidah. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, pada subbab yang ketiga kita akan membahas tentang al-inhiraf. Apa itu al-inhiraf? Al-inhiraf artinya adalah penyimpangan atau penyelewengan. Anil aqidah, penyimpangan atau penyelewengan dalam berakidah. Jadi ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, dalam berakidah ini selain mengetahui perkara-perkaranya dengan benar, kita juga harus tahu mana perkara yang salah, mana perkara yang batil. Tujuan kita untuk mengetahui perkara yang salah dan perkara yang batil adalah agar kita menjauhinya dan dapat memperingatkannya dari manusia. Hei, ini salah. Hei, ini batil. Hei, ini haram. Itu tujuan kita untuk mengetahui hal itu salah. Berbeda dengan kebanyakan orang hari ini, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kadang seseorang dia sudah tahu salah, malah dia penasaran dan menceburkan dirinya kepada kesalahan tadi. Contohnya, misalnya, oh ini aplikasi judi nih. Nah, ini link judi. Dia sudah tahu itu aplikasi judi, link judi, malah di-downloadnya, malah masuk dia ke link tersebut. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Kenapa? Karena penasaran. Dia tahu bukan justru untuk memperingatkan manusia dan menjauhinya, malah untuk mencuburkan diri kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bedanya kita hari ini dan para sahabat Nabi SAW. Sahabat mengetahui keburukan untuk menjauhinya. Kebanyakan kita hari ini mengetahui keburukan malah untuk mencoba-cobanya. Tahu khamar itu haram, dipratelilah merek-merek khamar. Bukan untuk memperingatkan manusia dari ini haram, malah dicobanya merek-merek khamar tadi. Ini kan bahaya, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Telah menyeleweng daripada jalan-jalan kebenaran. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, itulah kita kenapa harus tahu juga akidah-akidah yang menyimpang itu seperti apa, karena agar kita dapat menjauhinya. Nah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, selanjutnya yang terakhir di antara perlunya kita untuk mempelajari akidah itu adalah di pasal yang ketiga ini, di subbab pembahasan yang ketiga ini adalah wasubulu at-tawaqqiha, dan jalan untuk mencegah dari apa? Dari inhiraf tadi, dari penyimpangan tadi. Jadi Syekh Shalih Fauzan di sini selain menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan yang sesat dalam berakidah, dia juga memberikan jalannya atau caranya agar kita jauh daripada penyimpangan-penyimpangan tadi. Inilah disebut dengan subulu tawakki, atau jalan berlindung daripada penyimpangan atau kesesatan dalam berakidah tadi. Sebagaimana yang kita ketahui ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, yang telah kami sebutkan di awal, bahwasanya kesesatan dalam akidah adalah kesesatan yang sangat tidak bisa ditoleransi. Bahkan kami katakan bahwasanya adanya firqah-firqah sesat, kelompok-kelompok sesat di dalam Islam. Itu kenapa? Karena kebanyakan dari mereka menggunakan kesesatan-kesesatan dalam akidah, dalam keyakinan mereka. Menggunakan rujukan-rujukan yang salah dalam akidah mereka. Sehingga mengapa? Sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan dalam berakidah. Salah keyakinan mereka, salah juga amalan mereka. Akhirnya apa? Mereka pun salah selama-lamanya. Salah pun tempatnya kelak di akhirat, yaitu di nerakanya Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita
daripada penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan dalam berakidah ini, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa istiqomahkan kita untuk mempelajari akidah ini. Agar apa? Agar kita mengetahui bagaimana caranya berakidah dengan benar. Mudah-mudahan kesempatan kali ini menjadi kesempatan yang penuh manfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dari kami mohon untuk dikritik, bisa melalui via Instagram kami dari menerailmu.id ataupun melalui komentar di bawah. Insyaallah taala kami selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Hadza wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.